Yang pro Budiman dan kebetulan langkah ini sedikit dukungan untuk ke Prabowo, itu tentu saja ya baguslah Prabowo ngomong begitu, artinya menghargai Budiman. Gerakan politiknya aja sesat algoritma kok dia tuh sekarang sedang salah, masuk ke kandang yang menurut saya akan lebih tidak bagus buat dia. Sekurang-kurangnya Budiman itu mendukung Prabowo karena alasan geopolitik dan lain sebagainya. Prabowo tidak ada penjelasan tentang bagaimana mengelola negara, berurusan dengan negara-negara lain, dengan konstelasi dunia, dan termasuk masalah internet, masalah digitalisasi. Ya gimana? Lemah sekali argumentasi Budiman mendukung Prabowo ini. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang Faiz Mansur, Ketua Odesa Indonesia, yang sebetulnya dia aktivis dan pernah masuk PRD ya? Oh iya, pernah, Pak. Tahun... Ya, 98-an, 97, 98, 99 itu. Jadi dobrak Orde Baru, ya, dobrak Pak Harto gitu. waktu itu ya. Gitu. Dan Anda sadar memilih PRD itu? Waktu itu sadar betul. Senang, tidak. Dan waktu itu bahkan waktu mahasiswa masih anti politik, saya lebih senang ke partai karena realistis, dan itu saya ikut senior saya ya. Jadi Budiman, Faisal Reza, Haris Rusli Moti, terus ya, yang Agus Jabo juga yang ya. Demokrat tuh si Mas Andi Arief juga kenal dekat dan baik. Iya, saya undang ke sini tuh untuk minta komentar nih. Apa? Prabowo di depan publik menyampaikan ke Budiman Sujatmiko bahwa ya pernyataannya kan, sorry mas, gue dulu. Saya dengar juga tadi. Iya, ngejar lo lah kira-kira gitu. Ya. Ini apa makna politiknya? Kalau secara simbolis komunikasi itu untuk menegaskan bahwa Pak Prabowo juga sadar akan kesalahan, dan itu mari kita lupakan masa lalu. Terus Budiman juga mendapat penghormatan seolah-olah dengan begitu, karena Prabowo juga sadar di balik Budiman sebagai ikon aktivis itu juga memiliki daya tarik, karena toh Prabowo pernah menyadari juga bahwa kekalahan dia 2 kali dengan Jokowi itu karena ada barisan-barisan aktivis. Dan ini tentu saja jadi anugerah buat Prabowo, orang seperti Budiman, Agus Jabo, itu bisa mencuci kotoran dia yang lama. Artinya, itu maknanya nggak jauh-jauh dari itu saja lah. Dengan mengatakan sorry gitu, itu artinya pernah melakukan. Ya pernah itu. Ya itu sudah tahu semua gitu kalau soal itu. Ya, implikasi dari pernyataan itu terhadap Budiman sendiri, terhadap mantan-mantan PRD yang banyak yang ideal. Ya, macam-macam. Kalau yang pro Budiman dan kebetulan langkah ini sedikit dukungan untuk ke Prabowo, itu tentu saja ya baguslah Prabowo ngomong begitu, artinya menghargai Budiman. Tapi di luar itu katakanlah teman kita namanya Petrus Haryanto dan teman-teman yang melawan Prabowo dan melawan juga Budiman itu sakit hatinya nggak ketulungan, Pak. Dan lah itu karena apa? Merasa Budiman dikhianati mereka. Ya gini loh, itu kan masalah pelanggaran HAM, mau usianya berapa di mata teman-teman kami, Petrus dan teman-teman ini bukan perkara yang tiba-tiba mudah untuk dibegitukan, tuntaskan dulu gitu loh. Terus di mata Budiman itu agak aneh juga menurut saya, dia mengabaikan masalah itu dan dia mencoba berpikir ke depan. Nah, kalau menurut saya kan ya dia kok bisa berempati dengan Prabowo tapi nggak bisa berempati dengan teman-temannya. Itu logika saya, terlepas dari pilihan politik Budiman mendukung Prabowo. Dalam satu sisi aja saya kadang-kadang masih bisa menolerir Budiman mengambil pilihan politik, entah karena dia di PDI nggak dapat panggung yang pas untuk dia, untuk idealisme, bukan masalah uang atau apa, terus dia geser ke haluan politik di situ. Tapi kemudian jauh
tiada diduga dan mungkin juga oleh Budiman sampai mendukung Gibran, terus perilaku gengnya Jokowi Prabowo yang sekarang maju ini kan juga melanggar konstitusi. Apakah Budiman sudah memprediksi hal-hal itu? Gini, politisi itu kan power seeker, Ya, pencari kekuasaan kan. ya, Di Budiman ketika di PDIP itu kinerjanya saya kira tidak ada yang meragukan kan. ya, Dia selalu hadir di depan publik, Ya. menyikapi berbagai persoalan, ya, punya integritas ya. gitu kan. Gagasannya juga. Ya oke Oke. gitu ya. Nah tiba-tiba sekarang pindah, nah orang mencurigai gara-gara dipindahkan di tempat yang kira-kira tidak akan bakal menang lah gitu. Maksudnya di kubu Prabowo? Bukan. Atau di? Waktu jadi calon anggota DPR RI, Oh, kalau kan ditempatkan itu- di daerah yang katakanlah minus yang kemungkinan. Nah, kalau itu Budiman ada alasan dan saya sih percaya Ya saja. artinya karena dia tidak mendapatkan ruang untuk diuangkan di Tapi PDIP. kalau menurut saya bukan itu, bukan karena di DPR-nya Budiman nggak dapat ruang. Mungkin aktualisasi pemikirannya juga sudah beku. Sementara saya tahu Budiman itu pikirannya itu sering lompat-lompat visioner jauh ke sana kemari dan dia mungkin sudah tidak yakin di PDI diterima gagasan-gagasan. Termasuk dia nekat untuk melakukan ide rekonsiliasi nasional atau persatuan nasional. Lah itu kan gagasan dia yang kemudian dia lompat ke Prabowo dengan PDI alasan. itu kan sangat kuat dengan ide persatuannya, ya kan? Iya. Apa yang terjadi? Apa tadi memang tidak ada ruang untuk diskusi di situ? Saya justru ngeritiknya soal persatuan nasional itu ya pada Budiman itu tidak berbasis realitas objektif. Itu saja kalau saya kritik alasan Budiman merapat ke Prabowo itu sudah cacat karena dia tidak bisa menjelaskan argumentasi yang sahih yang menarik untuk sebuah gagasan perbaikan Indonesia. Nah, curiga saya sih memang dia tidak gagasannya itu tidak teraktualisasi di PDIP. Tapi itu sebaiknya sih diklarifikasi langsung ke Budiman. Mengapa dia lebih memilih ke jalur politik di luar PDI yang tidak karuan jelasnya kan dia belum masuk Gerindra juga. Dan dia nekat seperti itu. Dugaan saya sih bosan saja di PDI karena aktualisasinya nggak cepat di. Ya, artinya kalau tetap di PDIP bisa tenggelam karena pertama tidak ada lagi peluang menjadi DPR. Kalau tidak jadi DPR maka tempat berwacana kan hilang. Nah kalau misalnya sekarang ke Prabowo itu ada peluang menang. Bisa jadi tapi tidak kaitannya dengan Budiman tidak punya kursi di DPR. Saya sedikit membela hal ini karena saya cukup Tapi paham. ada satu lagi Kalau alasannya katanya ada proyek besar di sekitar Sukabumi. Oh, proyek algoritma. Lah Budiman itu membuat algoritma tapi dia menyusun gerakan politiknya aja sesat algoritma kok dia tuh sekarang sedang salah. Masuk ke kandang yang menurut saya akan lebih tidak bagus buat dia. Sekurang-kurangnya PDI katakanlah kalau menurut saya lebih bagus lah di situ bahwa di PDI ada kekurangan ini itu kan biasalah partai besar seperti itu terus basis kulturalnya juga seperti itu ya tidak bisa Budiman itu memain-mainkan akrobat gagasannya yang menurut saya visioner terbang tinggi tapi tidak pernah mau ngerti keadaan objektif dan dia melakukan itu kok memborong dirinya gagasannya lewat kubu Prabowo ini nggak karuan jelas. Ya dugaan saya sih meskipun tidak jadi pengurus formal Gerindra misalnya tapi dia punya peluang untuk jadi menteri kalau jadi misalnya Prabowo Gibran. Kalau itu kan? ya artinya itu berarti kan mencari peluang di mana dia bisa beraktualisasi secara politik gitu dan tentu
mendapatkan kapitalisasi. Kalau yang diburu hanya itu, artinya bagaimana supaya dapat tempat aktualisasi dan dengan jabatan formal, itu Budiman juga salah sebagai aktivis menurut saya. Tapi Budiman berhak lah untuk tidak, dia itu disebut sebenarnya disanjung sebagai ikon politik gitu, ikon aktivis gitu. Budiman itu dengan enteng bilang saya tidak mau jadi ikon dan nggak ada SK-nya, nggak ada. Sorry, itu sebenarnya kurang bijaksana juga menurut saya. Jutaan orang menghargai dia untuk ini supaya Budiman itu lurus. Nah, dia malah menurunkan diri. Mungkin ketularan Pak Jokowi juga. Mendowngrade dirinya. Saya curiga itu. Jokowi itu mengalami demoralisasi, Budiman ketularan juga, Pak. Ya. Sedang kita harus ngomong seperti itu. Karena saya mengkritik seperti ini, ada fakta, indikasi kekeliruan baik Jokowi maupun Budiman. Nah, Budiman menurut saya sedang keliru dan salah kita kritik. Saya memaklumi juga teman-teman yang mendukung, walaupun itu sedikit yang mendukung Budiman di kalangan aktivis lah. Tapi saya juga tidak berargumen sebagaimana teman-teman yang hanya menyayangkan Budiman karena masalah mendukung penculik. Bukan hanya itu, tapi Budiman mau apa itu Budiman kurang berempati terhadap masalah proses-proses demokratisasi. Coba sekarang saya belum dengar argumentasi Budiman soal kasus MK. Itu bagaimana dia menilai gitu. Kalau dia sekarang mati-matian membela logika bahwa itu tidak cacat dalam hal legal dan moral, ini udah kebelingernya kebangetan. Makanya Bapak panggil coba Budiman ke sini. Tanya soal bagaimana proses-proses kubu Prabowo Gibran itu bertarung memperebutkan kekuasaan ini dengan cara-cara seperti itu. Yang tidak etis. Dihubungi aja Pak, saya punya WhatsApp-nya Pak. Oh, gitu. Tapi Bapak yang hubungi, jangan saya. Coba tarik ke sini, kita berdiskusi kok. Ini enggak ada masalah kubu-kubuan kok kita. Itu penting karena apa? Kalau mau jadi aktivis yang serius, argumentasinya itu harus jelas dong. Jangan hanya Budiman itu sekarang itu sudah kehilangan kekuatan argumentasi dan dia lebih memilih jalan apologi, membela Prabowo, membela Gibran gitu. Jadi bisa dibilang itu keblinger. Ya keblinger, Budiman sedang keblinger dalam politik. Enggak, dulu saya waktu Budiman masuk PDIP, saya termasuk orang yang paling tiba-tiba cocok saya masuk SMS situ. Waktu itu. Tapi teman-teman maki-maki Budiman, sebagian nggak percaya PDI, ngapain, nggak tahan lapar, itu juga ada. Waktu itu saya enggak, karena dan beberapa hari Budiman menyatakan masuk PDI, ya kita ngobrol di Hutan Kayu, di beberapa tempat, dan akhirnya entah berapa tahun kemudian juga nyalek kan di Cilacap, itu saya masih komunikasi juga. Dan saya dukung, cocoknya Budiman itu ya di PDI kayak gitu. Kalau pindah-pindah itu terlalu berisiko, Pak. Oke, secara keseluruhan ya itu kan aktivis-aktivis partai PRD itu kan masih ada gitu ya. Ya. Nah itu Anda lihat berapa corak orientasi sekarang para aktivis PRD itu? Macam-macam ya, tapi jadi ada yang langsung politik praktis masuk ke partai yang nekat gitu. Dan punya sedikit faktor genetika mungkin mentalnya bagus untuk berpolitik gitu ya. Tapi ada juga yang lebih canggung, setengah politik setengah tidak. Kan banyak juga di daerah-daerah yang bisa jadi politisi dan lebih memilih gerakan sosial murni atau juga memilih berwirausaha dan kemudian melupakan politik. Mungkin jadi ada yang murni wira swasta gitu ya, pokoknya dan menyelamatkan diri sendiri, bisa mandiri gitu kan. Ya, dan kalaupun melakukan gerakan ya gerakan sosial yang tidak ada kaitannya kayak politik. Nah, ada yang seperti saya kalau juga. Kalau Anda kan males formal, politik formal. Ya, tapi ikut saya gerakan politik ya, masyarakat sipil gitu, tetapi ya punya dampak politik, hanya tidak masuk ke institusi politik secara formal. Dan itu kan karena pilihan waktu itu. Kalau saya masuk di politik formal, saya hanya
berpatok pada pilihan ke sini atau ke sini, harus salah satunya. Kalau dua-duanya nanti takutnya kita itu tenaga pikiran dan anu kan segalanya dipikirkan. Nah, saya memilih gerakan pemberdayaan. Tentu saja waktu itu ada masukan dari almarhum Mas Cak Munir. Sebelum meninggal 2 bulan itu saya ketemu mau bagaimana, itu cukup mempengaruhi saya. Kalau apa ada dua disampaikan nasihatnya, Mas Munir waktu itu. Ya sekarang para aktivis termasuk kamu mau ngapain nih? Mati-matian ditarung di parlemen atau mati-matian mendidik rakyat? Setelah saya pikir lama, harus adalah yang pendidikan. Nah, seperti yang saya tahu dan saya presentasikan ke Bapak, Yayasan UDESA itu seperti apa, yaitu salah satu buktinya saya ingin mengabdikan diri untuk dengan mati-matian, dengan mati-matian loh. Ya, konsisten maksudnya. Yang nggak mati beneran kan. Itu untuk mendidik masyarakat. Bahwa demokrasi itu juga harus benar-benar praksis, tidak hanya di ruang elektoral saja. Kita masih butuh itu, dan terbukti kita kan kekurangan LSM kan sekarang itu. LSM itu masih kurang banyak, dan yang juga memiliki visi misal tentang perubahan iklim, dan itu harus ada kaitannya dengan petani. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kalau balik ke Budiman, sebenarnya saya sudah senang, bahkan ada 2 teman yang menurut saya strategis, ini sebagai simbolik aja ya. Seperti Usman Hamid misalnya, masuk di dalam masalah perundang-undangan, selalu kritis kayak gitu ya. Itu dibutuhkan. Saya bilang ke Mas Usman, udah enggak usah pemberdayaan, itu tugas saya. Ini pilihan yang tidak mudah, harus dia bekerja di dalam legal urusan hak asasi manusia apa itu. Nah, Budiman itu masuk politik formal, termasuk juga Andi Arief memang bakatnya di situ. Ya, kalau menurut saya itu bagus, jalan yang pas. Bahwa yang tidak pas dengan diri Budiman sekarang adalah mendukung Prabowo Gibran, itu saja. Dan ini bisa kita berdebat terus. Seperti disorientasi gitu ya itu. Ya, itu Budiman itu saya enggak tahu. Dia mungkin kebiasaannya kurang kolektif, Budiman itu ya, kelemahannya itu. Jadi cara berpikirnya dia individualis, terlalu percaya diri untuk melakukan langkah-langkah politik. Nah, salah satu cacatnya yang menurut saya yaitu Budiman dalam rangka idenya, dalam rangka gagasannya, Budiman kan nggak bisa dikritik kalau soal orientasi nyari uang, lapar apa itu, saya nggak setuju. Saya juga cukup ngerti lah. Budiman tidak memburu itu gitu. Tapi yang dia jadikan pedoman adalah gagasan. Nah, percaya nggak di Budiman itu jujur nggak sih? Prabowo itu layak orang yang memiliki gagasan dan bisa menerima gagasan pikiran dia. Saya kok nggak yakin. Terus yang kedua, dalam politik itu kan juga pilihan, Pak. Misal bandingkan sekarang, ada Mas Anies, ada Mas Ganjar juga. Yang bisa diajak beraktualisasi dalam mengeksekusi gagasan itu siapa? Nah, ini Budiman itu enggak peka terhadap masalah ini, menurut saya. Prabowo itu sudah selesai mikir gitu apa. Ya, gitu dia punya gagasan, tapi gagasannya ya tidak akan nyambung sebenarnya dengan pikiran-pikiran Budiman itu. Kalau dilihat dari debat-debat yang terjadi, debat Pilpres itu, ya sepertinya kan gagasan-gagasannya kan nggak orisinal. Ya, nggak ada. Termasuk alasan Budiman itu mendukung Prabowo karena alasan geopolitik dan lain sebagainya. Prabowo nggak ada penjelasan tentang bagaimana mengelola negara, berurusan dengan negara-negara lain, dengan konstelasi dunia, dan termasuk masalah internet, masalah digitalisasi. Ya gimana? Lemah sekali argumentasi Budiman mendukung Prabowo ini. Mungkin maksudnya peluang dia untuk memberikan pengaruh yang lebih besar. Tidak segampang itu, Bapak. Kalau karena ada lingkaran-lingkaran lain juga ya. Iya, gitu. Budiman itu kan seolah-olah kurang introspeksi. Di PDI mungkin atau di kelompoknya pemerintahan Pak Jokowi selama ini ide-idenya tidak ada yang teraktualisasi. Itu sih nanti kalaupun misal Prabowo menang, ya semoga tidak. Nah, ini Budiman juga akan kecewa lagi. Nah, saya karena
merasa empati juga. Jangan sampai pernah keliru, pernah menang karena nggak puas, terus malah keliru gitu loh. Minimal kalau kita menang, tapi tidak semuanya bisa tersalurkan, ya sabar sedikit. Kita nyusun dengan kerangka politik yang lebih konstruktif gitu loh. Bukan kok malah berisiko bermain-main api mendukung Prabowo. Dan ditambah, ini mungkin Budiman juga nggak ngerti, wakilnya tiba-tiba Gibran. Kalau Budiman kok jauh-jauh hari sudah ngerti skenario-nya Prabowo Gibran, lebih celaka lagi sebagai aktivis. Apa sih alasan dia mendukung Gibran? Nah, dia sekarang kan kemudian harus terpaksa mendukung Gibran sebagai orang baik, orang cakap, representasi dari anak muda. Lebih pinter. Nah, dia kok jadi aktivis lama, melalui serangkaian penderitaan, belajar tiada henti, kuliah jadi... kemana? Ya sebentar. Kok kemudian milih Gibran, membela Gibran? Kalau saya rugi. Jadi itu ada slogan yang politik yang berkembang itu, kuliah tinggi-tinggi milih rendah-rendah. Ya. Ini sorry Man, kita ngomong dengan logika yang ya pakem saja gitu, tidak aneh-aneh, saya tidak agak sentimen. Pilihan Budiman saya hargai, tapi kesalahan dia memilih itu patut dikritik gitu loh. Jadi orang mengkritik bukan berarti tidak menghargai loh. Ketika tadi Pak Prabowo itu bilang man sorry gitu ya, itu reaksi teman-teman ya, PRD khususnya. Ya, yang sempat nelpon Anda, yang apa itu apa? Lucu. Ya, gimana? Tapi kan mereka komunikasinya sudah nggak pakai sindir-sindiran gitu. Wah, ada yang bilang, wah itu temenmu keren, kamu ikut Budiman sana. Ada kayak gitu. Tapi saya tahu maksudnya itu ya pengen ngungkapin kedongkolan gitu. Budiman kok tiba-tiba di belakang Prabowo. Nah itu kan juga nggak berempati itu dengan teman-temannya. Satir gitu lah ya, nyindir itu sebenarnya. Ya, terus yang kedua Budiman begitu itu juga hampir nyaris tidak masuk akal. Karena itu teman-teman juga kehilangan logika. Karena apa sih yang dipikirkan Budiman? Akhirnya karena nggak mau juga capek-capek ngurusi Budiman, kurang lebih mengapa Budiman begitu? Ya mungkin karena lapar lah, mungkin kan ini. Tapi kalau saya nggak pakai sesinis itu gitu. Keliru cara berpikir dalam hal pemetaan politik saja Budiman itu. Dan dia terlalu terobsesi kepada kemajuan yang nantinya harus begini, harus begitu. Sementara yang dia tambatkan, yaitu sosok Prabowo, itu nggak sama sekali lah Pak. Nggak memberikan jaminan. Loh, kemudian Budiman bilang, dia punya argumentasi katanya, daripada Ganjar, daripada Mas Anies, Prabowo lebih, katanya Ganjar populisme. Enggak. Ganjar populisme ya itu satu langkah, satu sisi dari aktualisasi Ganjar saja. Tapi kalau kita ketemu apa-apa kan Ganjar juga bisa diajak berpikir yang konstruktif soal birokrasi misalnya, soal kemitraan, itu mengentaskan kemiskinan. Ya itu dengan cara struktural. Jadi Budiman kadang-kadang juga ngawur juga. Sementara Prabowo itu populismenya enggak dan tidak juga teruji berpikir strategis, thinking strategis gitu. Kalau alasan Budiman, kok Bapak percaya enggak? Kalau kok Budiman Prabowo ini memiliki strategi politik ya dengan gagasan pemikiran untuk misal ngentasin kemiskinan atau membangun relasi hubungan perdamaian dunia, itu sudah teruji belum sih Pak? Saya juga mau ngecek ini. Iya, kalau pengalaman misalnya dari teman-teman ya, HKTI misalnya ya, di HKTI kan pernah pimpinan umum ya di HKTI itu. Ya, nggak ada legacy ya yang diberikan misalnya untuk penguatan petani, sustainability-nya, gagasan-gagasan yang berkesinambungan, konsisten, dan ditemukan itu. Ini satu hal. Nanti Bapak ceklah ke Budiman langsung. Tolong pertanyakan apa sih alasan-alasan yang itu. Satu, Persatuan Nasional. Itu menurut saya satu, ini dalam rangka persatuan antara Orde Baru dengan atau enggak, mempersatukan Pak Jokowi dengan Prabowo, sejauh mana ini
kemudian menjadi satu-satunya gagasan yang maha penting untuk Indonesia. Kan Pak Prabowo juga nggak memusuhi Pak Jokowi juga nggak memusuhi Pak Prabowo, seperti ungkapan yang mereka ungkapkan kan. Kok Budiman tiba-tiba merasa harus ke situ menyatukan dua hal. Ini juga nggak memiliki kerangka politik yang objektif atau tidak materialisme dialektis lagi. Budiman itu kalau pakai bahasa dulu. Nah, yang kedua, alasan apa? Ada misal potensi perpecahan di masyarakat gara-gara kubu kubu dulu yang disebut cebong dan kampret itu sudah meluntur. Bisa itu karena faktor Pak Prabowo merakat ke Pak Jokowi. Itu juga ada sekian persen lah pengaruhnya. Tapi di luar itu sebenarnya masyarakat kita juga tidak sejorok para elit yang menyimpan dendam. Kalau di akar rumput itu lebih pilihannya kan memilih juga bukan karena alasan cebong atau kampret waktu itu. Jadi ini sudah bergerak, berpindah-pindah, bermutasi. Kalau ada kandidat yang baru dan lain, orang juga keterpecahannya baru kok, cepet kok, cair kok. Nah, alasan Budiman untuk menyatukan akar rumput masalah ini juga nggak ketemu masalah. Nah, karena itu saya juga bertanya sebenarnya, cobalah Budiman kan bisa nulis, bahkan kalau nulis pledoi aja panjang. Saya pernah baca tebal-tebal juga Budiman itu kalau nulis. Ini tidak pernah dia tuliskan gagasan tentang persatuan nasional sehingga kemudian membuat dia mendukung Prabowo. Nah, Bapak tanyakan itu. Apalagi Pak? Yang dikhawatirkan sebenarnya katakanlah misalnya menang nomor 2 itu. Karena prosesnya tadi cacat moral, jadi kan illegitimate. Kalau illegitimate maka gonjang-ganjinya kan di situ. Misalnya akan muncul oposisi yang sangat kuat. Misalnya nanti itu PDIP, Nasdem, PKB, kemudian PKS gitu. Itu kan jadi suara mayoritas kan di parlemen. Belum lagi kan tokoh-tokoh bangsa yang sekarang juga teman-temannya Pak Prabowo yang sangat santun, intelektual, cerdik cendekia kan mendukung. Nah, sekarang sudah berpisah juga, kan itu satu kekuatan. Belum lagi nanti mahasiswa bergerak. Nah, bisa dibayangkan Budiman yang dulu lahir dari gerakan mahasiswa berhadapan dengan mahasiswa. Oh ya, itu bisa saja. Tapi tentunya kalau kayak gitu yang akan berhadapan langsung kan masalah presidennya, bukan Budiman gitu. Nah, nggak tahu kalau Budiman merelakan diri sebagai centeng untuk menghadapi para aktivis. Tapi kan tentu sedikit banyak akan turut serta. Oh iya, banyak faktor itu. Tapi kalau itu bukan hal yang jadi masalah banget mungkin ya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana ini Budiman itu satu, kurang empati terhadap masalah-masalah yang belum tuntas, termasuk masalah pelanggaran HAM. Dia dengan logika sendiri, merekonstruksi sendiri, kemudian mencangkok sesuatu yang nggak nyambung dengan masalah visi ke depan Indonesia yang wujudnya adalah sosoknya adalah Prabowo. Ini menurut saya mimpi. Lucu aja lah Pak itu yang satu hal ini. Dia punya berpikir ke depan. Saya juga sering dengar beberapa di YouTube itu soal gagasan Budiman, tapi kok kemudian eksekutornya adalah Prabowo. Nah, itu sudah kesalahan fatal kalau menurut saya. Yang kedua, nanti kalau Budiman menang dengan Prabowo Gibran ini kan sudah cacat moral. Nah, disinilah sebenarnya amat disayangkan Budiman ikut serta dalam kecacatan. Nah, coba dong Bapak, barangkali Budiman itu punya argumentasi soal cacat moral dan soal cacat hukum ini. Sejauh mana dia membela ini? Saya penasaran karena ini wartawan-wartawan yang di televisi apa-apa kadang-kadang tanya ke Budiman juga nggak kritis, nggak ngejar gitu loh. Berjarak. Saya melihat Budiman itu sebagai senior banget sehingga kurang pas menekan Budiman. Padahal Budiman itu orang yang tipikalnya
dari sisi argumentasi cukup bagus ya. Kecuali yang mendukung Prabowo ini sangat tidak bagus. Oke Pak, closing statement Pak. Singkat. Ya. Begini, kalau soal aktivis kaitannya dengan politik, yang penting argumentasinya. Nah, argumentasi ini juga harus diberikan harus memberi tanggung jawab bukan hanya pada karir dia tentu saja, tapi pada masa depan Indonesia. Nah, saya pikir teman-teman aktivis ini kalau memang argumentasinya lemah mendukung sesuatu, tapi terpaksa, itu kan ada juga aktivis yang terpaksa mendukung karena partainya harus ke sana itu, ya diem saja. Nggak usah menjadi orang yang di depan. Nah, kecelakaannya Budiman itu adalah dia berada di depan untuk membela sebuah kesalahan. Itu. Oke. Itulah bincang-bincang saya dengan Pak Ismansur, mantan partai apa? Pengurus Partai Rakyat Demokrat Jogja. Pengurus Rakyat Demokrat. Partai Rakyat Demokrat Jogja. Itulah dinamika para aktivis. Sampai jumpa. Udah.